Gloria, kami mengucapkan selamat berhimpun dalam ibadah virtual atau ibadah live streaming saat ini Minggu tanggal 24 Januari 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang berkenan ikut serta dalam ibadah ini, secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang berasal dari jemaat yang lain namun berkesempatan untuk ikut dalam ibadah kita, ibadah live streaming pada saat ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mengajak kita semua saat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuliakan Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 1 sampai 3, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Mujizat ajaib, ya halik Engkau membuatnya baik. Engkau mengisahkan daratan dan laut dengan kuasa Dengarkanlah nas pembimbing dari Yesaya 48 ayat 17 sampai 18 demikian. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. diam dengan lemah tubuh serta jiwa.
masuk dalam pengakuan dosa, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya.
Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan amanat hidup baru. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus yang sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan, persembahan pujian dari trio Arta, Iin, dan Butet. Ku hidup oleh
Terima kasih untuk pujian trio. Kiranya atas pujian ini Tuhan sajalah yang dimuliakan. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Shalom. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Kita bersyukur boleh beribadah dalam ibadah live streaming saat ini. Biarlah rasa syukur ini terus kita pancarkan, sehingga kita selain merasakan sukacita dari Tuhan, juga kita dapat melawan situasi yang menjenuhkan, bahkan juga yang mencekam, mengancam, dengan sebuah sikap yang positif. Karena dari sikap positif akan lahirlah sebuah hal yang sungguh sangat indah dan mendukung kehidupan kita, termasuk kesehatan kita. Karena bahagia itu juga merupakan imun bagi hidup setiap orang yang selalu bersukacita di hadapan Tuhan. Apalagi Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, kita sungguh sangat bersukacita hari ini boleh beribadah live streaming. Sebenarnya hari ini jadwal kita untuk beribadah di gereja, namun karena kondisi yang kita tahu semuanya, kita menjadwalkan untuk live streaming hari ini. Saudara-saudara, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang bapak mengantar istrinya pergi ke pasar untuk belanja. Setelah istrinya turun dari mobil, lalu kemudian pergi membeli hal-hal yang diperlukan, bapak ini kemudian memarkir kendaraan lalu berjalan-jalan. Dia melihat begitu banyak orang di pasar. Begitu banyak orang. Tapi matanya tertuju kepada seorang anak laki-laki kecil, seorang bocah kecil, yang sigap membungkus barang-barang dagangannya. Lalu kemudian dia menyerahkan kepada setiap pembeli. Itu yang dilakukan. Bapak ini sangat tertarik. Kenapa Bapak ini sangat tertarik, saudara-saudara? Oleh karena ibunya yang merupakan pedagang sayur mayur lumpuh.
sehingga dia tidak bisa berbuat banyak untuk melayani para pelanggan. Maka anak yang masih kecil ini membantu ibunya. Dia lalu dengan cekatan melayani para pelanggan, para pembeli, lalu membungkus apa yang mereka beli dan kemudian menyerahkan dengan wajah anak yang penuh keceriaan itu. Inilah yang membuat Bapak tadi begitu berempati, begitu bersimpati. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang di pasar, tapi mata Bapak ini tertuju kepada sikap anak yang mulia ini. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tema kita pada hari ini berbunyi, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Kalau kita dengarkan ayat yang sudah dibacakan oleh Bapak Penatua Petrus Tolage tadi, yaitu 1 Petrus 3, khususnya ayatnya yang ke-12 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinga Tuhan kemudian mendengar permohonan mereka yang minta tolong, tapi wajah Tuhan menolak orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, ingat, catat baik-baik, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Jangan pernah berhenti untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan ide-ide, gagasan-gagasan. Bahkan juga jangan pernah berhenti untuk mendorong orang supaya melakukan apa yang baik yang dikenan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan hanya melihat orang-orang benar, orang-orang baik? Oh tidak. Tidak. Dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 14 dikatakan, dari sorga Tuhan memandang. Ya, dari sorga Tuhan memandang semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik seluruh penduduk bumi. Jadi tidak ada yang kemudian tidak terpantau oleh Tuhan. Semua dilihatnya, ya. Yang baik, yang jahat dilihat oleh Tuhan. Ya, karena itu kita semua mendapatkan berkat-berkat yang sama. Orang baik jahat menerima matahari, menerima udara, menerima kebaikan-kebaikan. Ya, kalau dalam pembahasan saya beberapa waktu yang lalu, itu semua berkat-berkat yang umum yang diberikan kepada siapa saja sebagai manusia ciptaan Tuhan atau sebagai makhluk di muka bumi ini. Tetapi ada catatan khusus bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang istimewa dan khusus kepada mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Jadi ingat bahwa Tuhan melihat semua orang. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Tuhan. Malah dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi semua telanjang, semua terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Jadi tidak ada tipu-tipu, tidak ada dusta-dusta, tidak ada kebohongan. Semua akan telanjang di mata Tuhan, dalam arti terbuka dengan sangat detail. Tidak bisa ada yang kita sembunyikan. Itulah sebabnya setiap hari Minggu seperti ini kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kalau misalnya masih ada tipu-tipu, masih ada dusta-dusta, masih ada kejahatan yang kita sembunyikan, maka pada tempatnya lah kita harus mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan dan menyesali untuk tidak melakukannya lagi. Saudara-saudara, dalam Wahyu 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di kitab-kitab itu. Jadi kitab kehidupan akan dibuka, dan di sanalah kemudian terurai seluruh perilaku kehidupan kita. Jadi saudara, jangan pernah berhenti untuk berbuat yang baik dan benar. Jangan pernah berhenti beribadah, berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan apa yang tepat, apa yang dikehendaki Tuhan kepada semua orang, kepada tetangga, kepada orang-orang lain. Ya, kalau ada yang susah sekarang ini, kan banyak orang susah nih. Jangan berhenti untuk terus berbagi. Jangan pernah kemudian terhenti langkah kita untuk memberi. Karena memberi itu adalah salah satu sikap yang dikehendaki oleh Tuhan yang sebentar akan kita bahas. Saudara-saudara, ada sebuah contoh yang baik di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Raja Uzia. Di dalam 2 Tawarik 24, khususnya ayat 3-5 mengatakan begini. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya.
ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia, ingat baik-baik, dan selama ia mencari Tuhan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya katakan sekali lagi, Uzia belajar untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sebagaimana ayahnya Amasya, dan dia melakukan itu sebagaimana diajarkan oleh Sakaria yang terus membimbingnya. Saudara-saudara, dengarkan terus nasihat, khotbah, bagaimana para pelayan-pelayan mengajarkan kita, lakukan, ya, jangan pikirkan berat-berat, lakukan, dan itu akan memberikan sesuatu yang indah dan istimewa. Jadi catatlah, Tuhan memandang semua orang, tetapi ia akan melihat secara spesifik mereka yang melakukan kebenaran. Kata 2 Sakaria tadi, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini menjadi patron kita untuk memikirkan kehidupan kita ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah hidup dalam kebenaran? Kalau hari ini kita berbicara soal kebenaran, maka mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, telinganya akan mendengarkan permohonan mereka yang minta tolong. Ya, permohonan. Tertuju artinya terpaut, tertarik. Dia akan memperhatikan, seperti bahasa yang saya sebutkan tadi, bersimpati, berempati, dan lalu kemudian melakukan hal-hal yang begitu istimewanya dalam kehidupan kita. Jadi jelas ya, ada berkat yang umum yang diterima semua orang, tapi ada berkat yang istimewa. Itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang melakukan apa yang kebenaran. Itu yang dilakukan kepada Yesaya, kepada Musa, kepada Daud, bahkan kepada Maria, kepada Yusuf, kepada rasul-rasul, dan kepada semua orang sampai saat ini yang melakukan kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan pembacaan tadi, mulai dari ayatnya yang ke-8 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu hidup seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, ya, penyayang dan rendah hati. Jadi seia sekata, lakukan terus bagaimana kita menjalani kehidupan ini secara bersama-sama. Tuhan tidak mau kita hidup individualistik yang hanya mementingkan diri sendiri. Ada banyak di dunia ini orang yang hidup sendiri. Sendiri bukan berarti dia mau menyendiri, bukan, memang egois. Memang tidak mau peduli orang lain. Dia menikmati hidupnya, berkatnya sendiri. Tuhan tidak mau seperti itu, ya. Jadi saudara-saudara, kita itu harus terbuka. Lalu kemudian mencari kawan, mencari sahabat, dan terutama mencari lahan, mencari tempat, mencari kawasan di mana saya bisa menaburkan kebaikan-kebaikan kita. Taburkan terus kebaikan kepada siapapun di dalam dunia ini. Jadi hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, ya. Seperasaan ini kemudian membangun saling pengertian satu dengan yang lain. Lalu mengasihi saudara-saudara, kemudian penyayang, dan yang berikutnya rendah hati. Ya saudara-saudara, ada banyak orang baik tapi dia tidak rendah hati. Ada banyak orang melakukan hal-hal besar dan indah, bahkan juga kalau ditinjau dari sisi agama, oh luar biasa ini orang baik sekali hatinya, tapi dia tidak rendah hati. Kenapa dia tidak rendah hati? Dia menjadi sombong karena merasa bahwa apa yang dilakukannya itu luar biasa, hanya dia yang sanggup melakukan. Cuma saya yang bisa. Cuma saya, kalau tidak ada saya, tidak ada gereja ini. Kalau tidak ada saya, oh itu jauh sekali dari harapan Tuhan. Makanya ujung-ujungnya kita diminta memang harus rendah hati. Kemudian pada ayatnya yang berikut dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, ya. Kita tidak boleh diajarkan oleh firman untuk tidak, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya kira saudara-saudara, ini perlu sekali untuk kita renungkan, ya. Tanamkan dalam diri kita Tuhan Yesus yang kemudian diteruskan oleh penulis 1 Petrus, memang dari sejak awal memberikan dasar hidup beretika, dasar hidup yang baik bermoral, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini berkali-kali saya renungkan hal yang tidak mudah.
Kalau ada orang melakukan kejahatan, kita naluri manusiawi kita, naluri umum di mana semua masyarakat, ya, naluri umumnya pasti membalas, ya. Kalau ada yang nampar kita, kita pasti tampar. Kalau ada yang menghadang kita, kita pasti membalas. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, Yesus mengajarkan mulai dari dasar untuk hidup yang baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Oh, dunia sekarang ini dunia serba mencaci maki. Kalau ikutin media sosial, medsos, Instagram, Twitter, ya, saudara-saudara, bahkan beberapa orang yang kita anggap sebagai tokoh dicaci maki, ya, oleh orang-orang yang kemudian merasa tidak suka dengan pandangannya, dicaci maki. Tapi ya, saya kadang-kadang belajar dari mereka. Mereka tidak membalas, ya. Mereka tidak lalu kemudian mencaci maki. Ada sih yang terpancing, tapi saya bersyukur bahwa banyak orang yang tidak meladeni hal seperti itu karena mereka sadar bahwa itu sia-sia. Lagi pula secara Kristiani memang kita sudah punya basic yang diajarkan oleh Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki atau caci maki, tapi kamu harus memberkati. Saudara, ini sebuah tantangan bagi kita. Kalau ada orang yang marah, membuat kita sakit hati, kalau ada orang yang mencaci kita, membuat kita tersinggung, mampukah kita mengatakan, Tuhan memberkati saudara? Ya, dalam hati kita mengatakan, Tuhan memberkati saudara. Ini rahasia berkat. Hanya orang yang mampu mendoakan orang lain, terutama yang kemudian bersikap tidak elok kepada kita, maka dia akan mendapatkan berkat. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, hidup kita memang dipanggil untuk memperoleh berkat sebagaimana Abraham. Dan Abraham mentaati Tuhan, maka itu dia mengalami begitu banyak berkat. Saya juga yakin kalau kita hidup dengan prinsip ini, tidak mau melakukan kejahatan kepada orang lain walaupun orang lain berbuat jahat, tidak kemudian membalas cacian mereka walaupun mereka mencaci kita, malah kita berkata dalam hati, Tuhan berkatilah mereka. Ya, berkatilah mereka. Karena begini saudara-saudara, orang yang suka melakukan kejahatan itu sebenarnya membutuhkan pelayanan kita. Ya, sangat membutuhkan pelayanan kita. Mulailah dengan doa-doa tadi. Tuhan memberkati orang ini, Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati saudara. Dalam hati katakan seperti itu, ya. Ini luar biasa. Kalau saya mau menjelaskan begini saudara-saudara, Yesus dari awal sudah mengajarkan sebuah nilai hidup dan sikap yang melampaui seluruh nilai agama, yang melampaui tradisi-tradisi, yang melampaui kebudayaan-kebudayaan, bahkan melampaui zamannya. Apa yang diajarkan oleh Yesus yang kita boleh baca dalam Perjanjian Baru, ya, kalau di sana atau di kitab suci sebelumnya, termasuk yang ada dalam Perjanjian Lama, ada bahasa yang mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, tapi aku berkata kepadamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, kasihilah musuhmu, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Pertanyaan saya, membenci musuh benar apa tidak? Benar. Ya, musuh dia benci kita, kita benci dia, atau minimal kita menghindari dia. Tapi Tuhan mengatakan, doakanlah musuh-musuhmu. Saudara, masih banyak lagi soal puasa. Kita diajarkan untuk tidak pamer puasa. Puasa itu pribadi. Soal doa, soal poligami disingkirkan oleh Tuhan. Soal membunuh itu dikikis oleh Tuhan dari akar-akarnya. Itu kalau saya renungkan, ini Yesus luar biasa. Dia mengajarkan sebuah dasar hidup yang melampaui etika umum, yang melampaui moral umum, melampaui segala-galanya, dan bahkan berlaku sampai akhir zaman. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus tidak akan pernah pudar oleh zaman. Kalau yang lain mungkin mengajarkan sesuatu yang terbatas pada waktu tertentu, Yesus tidak, dia mengajarkan. Jadi saya berpikir Yesus luar biasa mengajarkan sebuah nilai hidup dalam diri kita orang-orang Kristen. Nah, saya lanjutkan, dikatakan siapa, ini hal benar yang harus kita lakukan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidah, jaga bibir, ya. Ya, kalau dulu ada lagu-lagu anak sekolah minggu, tanganku untuk memuji Tuhan, bibir, lidah untuk memuji Tuhan, maka demikianlah yang ditekankan di sini, ya. Jadi jaga lidah, karena lidah itu berbahaya. Kalau dalam Injil yang lain dikatakan lidah itu seperti korek.
korek api, ya. Itu kecil, tapi kalau dia sudah menyulut suatu rumput yang kering, bahkan hutan, ia akan membakar semuanya. Itu berbahaya, dan memang terjadi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita seperti itu. Ayatnya yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Masih terkait dengan yang pertama tadi. Lakukan yang baik, ya, jauhi yang jahat. Kalau ada yang mau ajak-ajak kita untuk melakukan kejahatan, langsung bilang jauhi, ya. Saya pernah memberikan ilustrasi, bukan? Seorang ibu lalu kemudian melamar untuk bekerja di sebuah perusahaan. Akhirnya dia diterima sebagai office boy, ya, sebagai cleaning service. Maka bosnya yang baik itu meminta dia untuk membersihkan ruangan kerjanya. Dengan senang hati dia bekerja dan dia mendapatkan gaji dari situ, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada pergumulan dia begini. Setiap kali dia masuk ruangan bosnya untuk membersihkan semua ruangan termasuk meja, lalu dia melihat di meja bosnya ada setumpuk duit setiap hari. Nah, namanya orang susah, saudara-saudara. Dia lalu tergoda, ambil tidak, ambil tidak, ambil tidak. Setiap hari dia bergumul dengan hal itu, ambil tidak, ambil tidak. Dia butuh duit, kita semua butuh duit. Tapi akhirnya dia mengatakan begini kepada bosnya, bos, maaf, saya mau berhenti dari pekerjaan. Loh, kenapa? Emang kurang gaji? Oh tidak, gaji saya cukup, bos. Apa berat pekerjaannya? Tidak, saya senang sekali dengan pekerjaan ini. Lalu kenapa mau keluar, ibu? Begini, bos, saya setiap hari masuk ruang bos untuk membersihkan ruangan, lalu saya melihat ada setumpuk duit di situ. Saya takut kalau nanti saya mengambilnya, daripada saya sampai ke tahap itu, lebih baik saya keluar. Saya terima kasih sudah diterima, tapi saya ingin keluar supaya saya tidak melakukan hal yang jahat. Bosnya kagum luar biasa. Dia bilang, ibu jangan berhenti. Mulai besok tidak ada tumpukan uang di situ. Saya akan sembunyikan. Jadi ibu tetap bekerja. Saudara, semua orang akan tergoda untuk melakukan kejahatan. Ya, apalagi kalau sumber-sumber yang menggoda kita untuk jatuh dalam kejahatan ada di depan mata. Ya, lebih baik katakan kepada ibu, menjauhlah dari situ. Jauhilah kejahatan dan carilah, usahakanlah perdamaian dan usahakan untuk mendapatkan perdamaian. Karena banyak cekcok, konflik itu tidak ada cara lain. Kita harus berdamai, saudara-saudara. Kita harus berdamai, ya. Saya pernah cerita kawan kami itu dia berantem sama abangnya, ya. Dia di sini, abangnya di kampung, ya, di NTT. Saudara, itu berantemnya gara-gara warisan. Nah, sebagai adik dia kesal sekali, tapi setelah dia renungkan, dia menyesal juga. Masa gara-gara warisan kita berantem? Ya, setelah bertahun lama tidak pernah ketemu. Setelah bertahun-tahun, waktu Natal dia pulang. Nah, dia kemudian tinggal di rumah orang tuanya sama ibunya, tinggal ibunya. Lalu kemudian dia bilang, ibu saya mau ketemu abang. Sudah, dia pergi ketemu abang. Di depan rumah dia agak gemetaran. Diterima enggak ya? Diterima enggak? Akhirnya dia ketuk, tok, tok, tok. Akhirnya abangnya buka pintu. Abang, selamat Natal. Itu langsung abangnya memeluk dia. Wah, mereka kemudian bertangis-tangisan, terharu. Cari perdamaian, ya saudara-saudara. Jangan kemudian kita tahan. Cari perdamaian dan usahakan untuk mendapatkannya. Hal itu yang penting, saudara-saudara. Mata Tuhan, ayatnya yang terakhir yang sudah saya singgung tadi, tertuju pada orang-orang benar. Jadi lakukan yang benar, saudara. Jangan pernah berhenti, ya. Lakukan terus yang benar, mata Tuhan akan tertuju kepada saudara dan memberikan berkat-berkat istimewa. Bukan cuma berkat umum, berkat-berkat istimewa. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Saudara-saudara, untuk merespon firman ini, mari kita menyanyikan satu lagu pujian. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian You Raise Me Up dalam bahasa Indonesia, Kau Angkatku, dan juga dalam bahasa Poso, Ane Pekelo. Mengibarkan
Saudara-saudara, kita akan mengakui iman kita. Mari kita bangkit berdiri. Pengakuan ini dalam bentuk liturgi hari ini itu dilakukan secara responsorial. Saya membacakan akta-akta pengakuan dan saudara-saudara meresponnya dengan nyanyian. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita yang
Saudara-saudara, kita akan mendoakan persembahan kita, sekaligus juga kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Berkatilah kami Tuhan dalam hidup ini, supaya kami tetap dapat memberikan apa yang kami punya, memberikan pikiran, tenaga kami, bahkan waktu kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami semuanya Bapa. Kami berdoa, berkatilah gereja-Mu GKST Gloria Jakarta, berkati para pendeta, berkati para majelis penatua diaken, berkati semua komisi, berkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan kami, baik sebagai organis, sebagai singers, ataupun sebagai operator live streaming. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami mendoakan keluarga-keluarga, Tuhan memberkati dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Paswa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Nguru Kanam, Bapak Ronald Samudi, Lisa Agustina Maurenelo, Steny Abraham Efrain Talumepa. Kami mendoakan Bapak Henry Kawu dan Ibu. Kami mendoakan Joyce, Jovita, Jolanda Molose. Kami mendoakan Bapak Max Situmorang. Kami mendoakan semua yang lain yang tidak tercantum dalam daftar ini dan dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberkati, menyertai dan memberikan kepulihan kepada mereka, memberkati tindakan para medis, obat-obat yang diterima, makanan minuman yang diterima. Tuhan memberkati semuanya. Kami mendoakan dalam pemulihan Saudara Marcel Mengela, Ibu F. Penyami Sigilipu, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu Ati Bungkundapu Tabium, anak Aneska Penyami, Bapak Berto Sobolino dan keluarga. Kami mendoakan juga Abner Penyami. Kami mendoakan Nanda Damanik, Ferry dan Dawai. Kami mendoakan Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Turawani. Kami mendoakan Bapak Haryono Toli, ayahanda dari Bapak Antoli. Bapak, biarlah jamahan tangan Tuhan dalam seluruh proses perawatan pemulihan mereka akan memberikan mereka kekuatan dan kepulihan yang utuh. Kami mendoakan yang ulang tahun tepat hari ini 24 Januari 2021, Ibu Penatua Yurin Sumoga. Tuhan memberkati Ibu Penatua Yurin Sumoga dalam seluruh kehidupan pelayanan juga pekerjaannya. Kami juga mendoakan yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya kasih, cinta yang telah Tuhan tanamkan, bahkan tabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam pemberkatan pernikahan mereka, akan membuat mereka makin hidup berkembang dengan rasa syukur yang besar. Tuhan memberkati juga keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak daripada pandemi COVID-19 ataupun dampak pembatasan sosial. Tuhan memberkati GKST Gloria dengan aksi Gloria Peduli, supaya kami terus dapat menyalurkan kasih dan berkat Tuhan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Tuhan memberkati pengurus pemuda seluruhnya, memberkati ibadah mereka usai ibadah ini. Tuhan memberkati semua pemuda dimanapun berada. Kami mendoakan para pemuda dalam perantauan, dalam pelayaran, dalam tugas-tugas di mana saja berada. Tuhan, Engkau memberkati semua mereka dalam segala keberadaannya. Tuhan memberkati orang tua kami dimanapun berada. Tuhan memberkati anak-anak kami semuanya. Pendidikan, pekerjaan, juga harapan-harapan mereka kami bawa kepadamu saat ini. Tuhan menyertai anak-anak kami. Kami juga mendoakan panitia pembangunan. Kami mendoakan pos kebaktian Cibubur dan sekitarnya. Kami mendoakan para pendeta yang melayani di lingkungan kami. Kami mendoakan bangsa, negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kami mendoakan secara khusus tenaga medis sebagai garda terdepan untuk memerangi COVID-19. Tuhan memberkati semua mereka dimanapun bekerja. Kami mendoakan dari lingkungan kami Dr. Alpinus Kambojin,
Dr. Dian Sigilipu, Dr. Mary Stefani Pagala, Dr. Firna Kolompo, Erwan Lawasa, Yolanda Pendaleken, Risma Tadayu, Yuliana Keayo, Del Yuni Hoti, dan yang lain-lainnya. Tuhan berkatilah mereka dalam segala keberadaannya. Kami mendoakan pelayanan GKST di Sulawesi, baik tengah maupun selatan. Tuhan memberkati sinode kami, majelis sinode, bahkan seluruh pelayanmu, seluruh majelis. Tuhan memberkati mereka, memberkati wilayah-wilayah penginjilan di daerah-daerah terpencil. Kiranya Tuhan menyertai semuanya. Kami mendoakan para korban gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, Mamuju, Majene, bahkan daerah sekitarnya. Tuhan tolong berkati para korban. Tuhan memberkati juga korban banjir di Kalimantan Selatan. Tuhan memberkati banjir yang terjadi di Sulawesi Utara juga, atau di beberapa bagian yang lain di negara kami. Tuhan tolonglah, Tuhan memberkati. Kami mendoakan semua saudara yang beribadah saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menaungi. Kami mendoakan keluarga El Safan, Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati seluruh rencana-rencana mereka. Kami mendoakan semua saudara, keluarga yang bersyukur, bahkan juga memberikan persembahan syukurnya. Tuhan memberkati. Kami mendoakan keluarga Posman Sidabalok dan Ibu Eran Langkai. Tuhan memberkati keluarga ini. Kami juga mendoakan keluarga muda, keluarga Hendro dan Risma. Tuhan memberkati mereka dan semua keluarga-keluarga yang lain. Kiranya damai sejahtera Allah akan memenuhi kehidupan mereka dalam segalanya. Berkati kami hari ini Tuhan, kehidupan kami, pelayanan, bahkan juga rencana pekan minggu, pekan baru atau minggu baru yang akan kami jalani. Biarlah kami jalani dalam topangan kasih setia Tuhan yang tiada pernah berhenti memeliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta hari ini, Minggu 24 Januari 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Pinihas Cinjeng, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum ataupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari tanggal 31 Januari 2021, pukul 10 WIB, pelayan firman, Pendeta Pinihas Cinjeng. Ibadah dilaksanakan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu ini bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom hari ini Minggu 24 Januari 2021 pukul 12 WIB. ID Zoom meeting di-share di grup pemuda. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 18 sampai dengan 24 Januari 2021. Ulang tahun kelahiran 24 Januari 2021 Penatua Yuli Sumoga. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara
dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekta ibadah ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKSD Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan selamat menjalani tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita saat ini. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita meneruskan hidup kita dalam terang kuasa Allah yang maha besar. Tetaplah bersyukur dan kerjakanlah panggilannya. Berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah saudara-saudara ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.